Oke, Sampurasun, Bobotoh, Viking, salam dunia. Hari ini kita akan bahas Persib ya. Kunaon sih Persib? Ada apa dengan Persib? Kenapa bisa seperti ini? Ini Persib loh. Begitu mungkin kira-kira yang kebanyakan ditanyain oleh dulur-dulur kita Bobotoh, Viking. Oke, sebelum kita bahas Persib Bandung, ya kembali lagi saya pribadi turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita bonek Zainuri Al Yusak yang kemarin pas away ke Sleman jatuh dari truk. Dan satu lagi dulur kita dari BCS kilometer 5, ya Aditya Eka Putranda. Semoga diberi tempat yang indah di sana. Untuk kronologinya, Aditya Putranda ya diserang oleh sekelompok oknum supporter ya. Udah ada beritanya di mana-mana. Pesan dari saya, ayolah hilangin rivalitas ya rivalitas, tapi nyawa itu lebih berharga dari segalanya, sepak bola atau apapun. Tidak ada alasan untuk membunuh apapun, alasan apapun termasuk sepak bola. Oke, balik lagi kita ke Persib. Jadi kenapa sih Persib kayak gini? Ini menurut pandangan saya pribadi ya. Oke, dari musim kemarin saya udah bilang ke teman saya malah Viking Depok, bilang harusnya Robert Rene Albert udah dari kemarin out itu. Kenapa? Ya emang nggak masuk menurut saya. Dari musim kemarin juga dari pemain udah bagus, belakangnya bagus. Emang gimana kan? Tiap nyerang buntu, ibaratnya ya kalau sekarang miskin taklid lah ibaratnya dari musim kemarin. Dan dari musim kemarin juga saya bilang Persib teh lemahnya bukan di penyerang, bukan di back, tapi di gelandang. Percaya nggak? Dari musim kemarin suplai ke penyerangan nggak ada, terus untuk gelandang bantu defense nggak ada. Terlebih lagi selepas sepeninggalnya Haryono nggak ada tuh gelandang perusak. Ya terbukti dari semalam ya kan. Terlepas dari pembelaan Coach Budiman karena mentalnya down setelah gol cepat. Ya itu nomor sekian lah menurut saya. Kan habis itu 2-0, habis itu Persib kan nyetak gol. Semalam memang kalah di lini tengah. Ampun-ampunan, bener-bener kalah di lini tengah. Dado, Klok, sama Ricky Kambuaya. Di depan Ciro, DDS, sama Febri. Sayapnya pun gak jalan. Yang di kanan hancur juga mainnya. 2 gol dari Yance Sayuri. Ya kita tahu sendiri kan dari lini kanan. Dan itu waktu nyuting gak ada satu pemain pun yang ganggu. Gak ada. Makanya dari itu saya bilang lemahnya di lini tengah. Ya kita lihat nanti Coach Milak gimana. Kalau menurut saya pribadi ya salahnya semalam Dado, Klok mau turun ngikut bantu pertahanan. Cuma kan kapasitas Dado sama Klok untuk bertahan kan nggak bisa langsung seperti Haryono ataupun ya kita tahu di Persebaya ada siapa, M Hidayat, Andre Cobra, begitu kan, nggak ada yang langsung cut di tengah, jadi bola tuh nggak sampai masuk lini pertahanan Persib. Itu yang saya lihat. Jadi bola dari PSM lini tengah langsung masuk ke lini pertahanan Persib itu dengan mudahnya. Dan Ricky Kambuaya sempat beberapa kali ngancem pertahanan lini PSM. Ya itu yang seharusnya emang dilakukan oleh Ricky Kambuaya kan. Cuma selepas itu Ricky Kambuaya lebih fokus malah ikut bertahan. Nah itu dia, lini tengahnya kalah. Menurut saya pribadi ya kalau emang gak bisa main sayap,
Ya udah ganti masukin pemain tengah. Febri keluarin ya kan, gantilah Abdul Aziz masukin. Menurut saya pribadi boleh kan, saya berpendapat. Jadi lini tengah biarin 3 numpuk, Dado, Klok sama Dado, Klok sama Abdul Aziz. Ya enggak, Ricky Kambuaya udah fokus supply ke Ciro sama DDS. Nah kan si Ciro sama DDS ini kan paling suka bola terupas, bola-bola daerah, ya enggak? Itu kalau emang sayapnya udah mati, bener-bener mati kan emang semalam. Tapi ya tahu sendiri, semalam masih babak kedua masih nekat dengan main dengan sayap-sayapnya. Fresh Butuhan masuk. Terus ya tetep kan malah bapuk, malah kalah 5-1. Ya ini mungkin PR-nya Luis Milla, ya emang benar PR-nya. Cuma yang saya bingung, kenapa manajemen ngasih kontrak cuma setahun? Ya terlepas dari emang mahalnya Luis Milla. Cuma kan ya Luis Milla sendiri udah bilang di awal kan, tidak ada satu pelatih pun yang menjanjikan akan mendapat trofi dengan cepat. Karena itu semua adalah bohong. Ya, mungkin itu juga sebagian satir dari Coach Milla kenapa dikontrak cuma setahun begitu. Kalau suruh memperbaikin ini ya Coach Milla mampu sangat-sangat mampu. Cuma kan butuh prosesnya satu dua bulan lah menurut saya untuk bangun lagi mental tim, bangun lagi gaya main tim yang sesuai dengan Coach Milla. Semalam juga nggak bisa nyalain Imade, lini tengah, lini bertahanan. Ya lini bertahanan emang Jupe ya tahu sendirilah. Udah agak menurun, Imade agak menurun. Cuma kan nggak semuanya harus disalahin gitu. Tapi ya konsen saya pribadi emang di lini pertahanan gitu. Balik lagi ke Coach Luis Milla. Nah kalau emang cuma budgetnya segitu, ya kalau menurut saya pribadi nih, kenapa nggak ambil Paul Monster yang udah kebukti di Liga Indo, di Liga Wakanda ini sempat megang berapa tahun kan Bayangkara, ya terbukti papan atas terus. Itu dia yang menurut saya agak perlu dievaluasi sih. Menurut saya kita lihat nanti, siapa tahu nanti ada pembaruan kontraknya. Kalau cuma setahun doang terus habis itu udahan, ya percuma ngebangun filosofi lagi, ada pelatih lagi filosofinya beda lagi, begitu kan. Kalau ya minimal 2 tahun lah menurut saya Coach Milla itu bisa berkembang seperti di timnas Indonesia lah, kita lihat sendirilah. Dan satu lagi, semua ini bukan semuanya rame-rame nyalain manajemen udah berbenah, terus pemain udah berbenah, pelatih udah berbenah, tinggal Bobotoh. Nggak harus nyalain Bobotoh. Ya kan Bobotoh emang kritis, Persibnya kenapa? Manajemen sendiri soal tiket lah. Manajemen harusnya ya terlepas itu emang ada sisi baik dan buruknya, harusnya berunding dulu dengan ya stakeholder. Pentolan picking, bomber gitulah, gimana baiknya proses tiket, pembelian tiket, supaya emang ya nggak ada lagi kayak kasusnya kemarin 2 Bobotoh meninggal waktu Piala Presiden. Panpelnya lagi harus dibenerin. Ya tahu sendiri kan kita di situ banyak yang masukin penonton. Ya begitulah. Saya kira Bobotoh udah pada tahu lah, saya juga udah pernah ngalamin sendiri gimana di GBLA. Ya mungkin itulah. Good luck buat Luis Milla. Mudah-mudahan cepat bangkit. Ayolah, bangkit. Ini Persib nu aing. Ayo, come on, Persib Maung Bandung. Udah. Mungkin itu dulu dari saya, cukup sekian. Makasih udah nonton. Kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar ya.